Ada kulitnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini, Jadi masukin lagi mau enak-enak. saya akan membahas terkait dengan tugas lama ya. Oke, tugasnya mungkin kalau dilihat dari e-learning, di mana teman-teman diminta untuk membuat sebuah segitiga dengan NIM. Soalnya teman-teman diminta buatlah sebuah pola segitiga dari NIM. Nah, ambil digit terakhir NIM-nya. Nanti akan muncul segitiga. Nah, teman-teman diminta membuat sebuah program TypeScript atau JavaScript untuk mencetak segitiga hingga tinggi segitiga sama dengan 5. Jadi mungkin kata kalau kayak nasi, gulanya tuh yang ini tuh. Soal kedua, buatlah deret aritmatika dengan NIM, itu ya. Kemudian ambil 2 digit NIM terakhir, jadikan angka awal deret dari digit ketiga dari belakang. Kemudian jadikan step TypeScript-nya untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Lalu soal 3 itu diminta buat bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit akhir NIM dan tambahkan 10, kemudian jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Iya kan kita masih kemarin nyoba itu kalau baik, kalau gitu, nah ini sebagai contoh gitu ya. Buat cek ya. Kita buat dulu nama konstantanya atau nama variabelnya itu sama dengan NIM. Di sini untuk menyimpan NIM-nya sebagai string, jadi agar kalian mudah untuk menentukan digit tertentu dari posisi terakhirnya. Ini di soal kan NIM-nya 2304 11 013. Nah, lalu kemudian konstanta tinggi ini yang dimana adalah mengambil digit terakhir dengan NIM, gitu ya, digit terakhir NIM-nya, kemudian panjang NIM-nya. Di sini panjang NIM atau NIM titik length -1, ini ambil digit terakhir. Kemudian untuk parsein-nya ini digunakan agar hasil menjadi angka, bukan string. Lalu karena angka terakhirnya 3 gitu ya. Iya. Kalau yang jadi nanti hasil segitunya jadi 3. Lalu kemudian kita buat function yaitu for. Nah, for dalam kurung let i sama dengan 1, kemudian sama dengan titik koma, i lebih kecil dari tinggi, terus kemudian i plus. Nah, di mana ini akan melooping luar untuk mengatur jumlah baris segitiganya.
Baris pertama hanya satu angka, baris kedua kemudian 2 angka, dan seterusnya. Itu. Nah, let baris ini adalah variabel sementara untuk menyimpan angka pada setiap baris. Lalu untuk for dalam kurung let C sama dengan 1 titik koma lalu J lebih besar dari I titik koma J berapa. Nah, yang dimana ini akan menguping gitu ya. Nah, untuk menambahkan angka dari 1 hingga ke I ke dalam baris. Coba tebak bas biar kita tahu. Lalu nanti hasilnya berarti akan menjadi 1 di looping menjadi 1 sampai 2, kemudian di looping lagi 1, 2, 3. Jadi tidak lebih besar daripada I. Karena I-nya 1. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kita buat NIM-nya 5 gitu ya. Maka nanti dia akan looping 5 kali gitu. Sebanyak angka terakhirnya. Gitu. Kalau misalnya kebetulan mungkin nilainya 0 gitu ya. Nah, ya otomatis NIM-nya ya tidak ada gitu karena tinggi segitiganya tidak muncul. Kalau 1 ya berarti hanya 1 saja tinggi segitiganya. Tidak muncul kayak gitu karena 1 dengan 1. Dia baru bisa terbentuk ketika lebih dari 1. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi contohnya 3, ya berarti sini kita buat 3 saja. Nah, kemudian soal kedua, nah ini untuk penjelasannya seperti itu ya. Jadi dia melooping nilai I-nya gitu ya, karena NIM-nya itu 3, jadi I disamakan menjadi 1. Jadi tidak lebih dari 1. Gitu. Oke. Nah, lanjut untuk soal nomor 2, deret aritmatika dari NIM. Nah, di sana menjelaskan gitu ya, konstansa di 2 digit akhir. Itu mengambil 2 digit terakhir dari NIM teman-teman. Nah, ini NIM slice, jadi memotong 2 digit terakhir. Nah, 2 digit terakhirnya yang sebagai contoh di soal adalah 13. Oke, kemudian konstanta atau variabel di sini digit terakhir ketiga dari belakang. Digit terakhir 3 dari belakang adalah 0. Itu. Kemudian konstanta beda di situ adalah nilai beda ditambah 1 agar tidak 0. Nah, maka kalau misalnya 0 itu ditambahkan 1. Lalu untuk jumlah deret sama dengan 10, ini menentukan jumlah elemen deretan yang ingin dicetak. Nah, ini untuk kita ingin mencetak berapa deret bilangan aritmatikanya. Lalu di line kedua ini adalah let deret atau variabel deret gitu ya, untuk menampung data array atau menyimpan data aritmatikanya ke dalam bentuk array. Kemudian for dalam kurung I sama dengan 0, kemudian I terus lebih kecil daripada jumlah deretnya, lebih besar ya.
melooping gitu ya, nanti dia akan melooping dari nilai belakang atau nilai terakhir. Jadi kemudian jadi kali 2 gitu ya, jadi melooping nilainya. Lalu soal ketiga, nah kalau dijalankan, nah dia akan menghitung di bilangan deret aritmetikanya. Kemudian yang soal ketiga itu adalah bilangan prima, yang dimana bilangan prima ini akan mengambil 2 digit terakhir dari NIM teman-teman. Nah, kalau di soal adalah 13, kemudian konstanta batas sama dengan 2 digit ditambah 10. Jadi maksimalnya 10. Dan fungsi is function is prima 6. Ini adalah fungsi untuk mengatur bilangan primanya. Jadi jika bilangan prima besar dari Kemarin nanya-nanya, Bapak pertemuannya mana? UTS luas terpisah dari kata mutra. Maksudnya belum ngajar, sekali, limitnya sekali. Kan dibayar limitnya juga. Ya, rugi amat itu. Kocak ya. Nah sekarang kalau yang teman-teman pada limit dong dibayar nih, malah aneh. Ini udah tatap muka ini. Nah, jadi misalnya di sini I-nya lebih kecil sama dengan gitu ya, lebih dari sama dengan lebih kecil dari 7 atau batasnya. Nah, jika nomornya atau bilangannya lebih kecil dari 2, dia akan mencetak salah atau menjalankan fungsi salah. Nah, lalu kemudian for let I sama dengan 2, nah ini kan akan menjalankan fungsi Bas, jadi saya nyobanya ntar malam, Bas. mencetak Ngukur ya. dulu. Gula darah berapa? Iya kan? Setelah makan ini, besok paginya kan nggak minum obat nih. Gula darah berapa? Nah, lanjut terakhir di sini fungsi let ya, ini tadi fungsi let, dia melooping hingga batas akhirnya. Nah, batas akhirnya adalah 23 di sini karena NIM-nya 13 ditambahkan 10 gitu. Nah, dia akan dibatasi sampai 23. Lalu akan mencetak bilangan prima dari 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19, sampai 23. Mungkin penjelasannya seperti itu ya. Itu untuk pembahasan mengenai tugasnya. Nah, jika jika teman-teman belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Berdasarkan NIM dari teman-teman.
Terus yang pembahasannya lanjut nanti ya sebentar. Ini terkait di materi ke-6 atau aktivitas belajar ke-6 ini, yaitu adalah praktik mengenai instalasi ya. Instalasi ionik di lingkungan pengembangannya. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya kita membahas dengan praktek instalasi ionik, gitu ya. Nah, pertama nanti teman-teman menjalankan perintah instalasi ionik di command prompt atau CLI-nya, yaitu npm install min-g @ionic.cli. Lalu setelah muncul instalasinya, nah untuk perintah selanjutnya, ini ada dua argumen, ada start, ada serve. Nah, untuk start, ini perintah menjalankan ionik-nya, yang dimana start, name, template, dan option-nya. Nah, name di sini diisikan nama proyeknya, kemudian template-nya diisi dengan kerangka aplikasi, gitu ya, kalau start. Nah, sedangkan option-nya ini adalah